Perkenalkan, nama saya Pratiwi Junaid Jufri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian metode bermain peran atau role mode atau role playing. Metode bermain peran atau role playing itu adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan dengan cara memerankan sebagai tokoh utama atau sebagai benda mati. Perkenalkan, nama saya Winarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek bermain peran. Yang pertama itu mengambil peran, yaitu tekanan ekspektasi sosial terhadap pemeran peran. Contohnya adalah pada hubungan keluarga, apa yang harus dikerjakan anak perempuan, atau berdasarkan tugas bagaimana seseorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial. Yang kedua itu membuat peran, yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu yang diperlukan. Yang ketiga itu tawar-menawar peran, yaitu tingkat drama peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang peran yang lain dalam parameter dan hambatan interaksi sosial. Adapun tujuan dari bermain peran adalah yang pertama, anak dapat mengeksplorasi perasaan-perasaannya. Yang kedua, memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dengan membuat jalan cerita secara inisiatif anak. Yang kelima, melatih daya tangkap. Yang keenam, melatih daya konsentrasi. Yang ketujuh, menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kedelapan, membangun pemikiran yang analisis dan kritis. Yang kesembilan, membawa situasi yang sebenarnya ke dalam bentuk simulasi. Yang kesepuluh, untuk membuat variasi yang menarik dalam kegiatan pengembangan. Perkenalkan, nama saya Nurul Islami. Saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran bermain peran. Yang pertama adalah menghangatkan suasana dan memotivasi para siswa. Yang kedua adalah pemilihan peran. Yang ketiga adalah menyusun tahap-tahap peran. Dalam hal ini, menyusun garis besar adegan yang akan dimainkan. Yang keempat adalah menyiapkan pengamat. Yang kelima adalah pameran. Nah, pada tahap ini, para peserta didik mulai memainkan perannya hingga selesai. Yang keenam adalah diskusi dan evaluasi. Dalam hal ini analisis. Yang ketujuh adalah berbagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Kelebihan menggunakan model bermain peran. Yang pertama, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyenangkan, juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Yang ketiga, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang keempat, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Kekurangan dari metode permainan peran yaitu: 1. Sebagian besar anak yang tidak ikut dalam drama mereka menjadi kurang aktif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Jika tempat bermain sempit, maka kurang bebas. Yang keempat, sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan para penonton, terkadang mereka tepuk tangan dan sebagainya. Yang kelima, metode ini membutuhkan ketekunan, kecermatan, dan waktu yang cukup lama. Yang keenam, guru kurang kreatif, biasanya sulit berperan menirukan sesuatu atau tingkah laku sosial yang berarti pula. Metode ini baginya sangat tidak efektif. Yang ketujuh, ada kalanya para murid enggan memamerkan suatu adegan karena merasa rendah diri atau malu. Yang kedelapan, apabila pelaksanaan dramatis gagal, maka guru tidak dapat mengambil suatu kesimpulan
apapun berarti pula tujuan pelajaran ini tidak tercapai. Itulah kekurangan dari metode pembelajaran bermain peran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai Pancasila. Oke, pertama saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Putri Bandara. Hadir, Bu. Oke, Yuniarti. Hadir, Bu. Oke, Yayan. Hadir, Bu. Kadir Bilani. Hadir, Bu. Pratiwi Junaidi Jufri. Pratiwi Alfa, Bu. Muhammad Kisanbur. Muhammad Sanbur Al Isin, Bu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Oke, siapa yang tahu apa Pancasila? Saya, Bu. Pancasila adalah dasar negara. Baca jawabannya benar sekali. Jadi Pancasila, Panca dan Sila. Panca adalah 5 dan Sila adalah dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Baik, untuk hari ini saya akan menggunakan metode bermain peran. Jadi saya akan membuat sebuah kertas yang akan kalian pilih secara random. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di kertas ini. Dalam hal membuat clue dari 5 dasar dari Pancasila. Oke, saya akan membuat ini terlebih dahulu. Kalian akan memilihnya. Buat urutan dari Pancasila ini akan kalian presentasikan clue-nya. Jadi satu-satu naik ke sini ya. Ya, jadi jangan dilihat kalian dapat apa? Yang dapat dilihat kapas. Silakan aja di gambarnya. Pohon beringin. Ya, silakan ambil gambarnya ya. Selanjutnya rantai emas. Silakan ya ini. Bintang ada. Ya, jadi banteng yang ada ya. Baik, saya kasih kalian waktu 10 menit untuk mencari clue dari dasar negara tersebut atau sudah tersebut, oke? Saya akan memanggil yang pertama yaitu bintang tunggal. Silakan naik yang pertama. Bintang tunggal. Bintang tunggal adalah lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada lambang bintang tunggal, gambar bintang memiliki 5 sudut dan berwarna kuning bercahaya. Makna dari lambang bintang tunggal pada sila pertama Pancasila adalah seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia untuk menjalani kehidupannya. Baik, terima kasih atas clue-nya. Selanjutnya rantai emas. Silakan maju. Aku adalah rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang melambangkan rantai emas yang bermakna bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat. Oke, selanjutnya pohon beringin. Aku adalah pohon beringin. Pohon beringin dilambangkan sebagai pohon besar yang banyak digunakan sebagai tempat berteduh. Pohon beringin bermakna menjadi tempat berteduh dan bernaungnya bagi seluruh warga negara Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar dan sulung yang menjalar
Indonesia. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kepala banteng. Ada yang dapat? Ada ya. Lanjut di padi dan kapas. Silakan, saya persilakan untuk maju. Aku adalah padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi yang melambangkan kebutuhan dasar manusia atau yang bermakna dengan pangan atau makanan pokok, sedangkan kapas yang berlambangkan dengan sandang atau pakaian. Baik, jadi yang terakhir adalah kepala banteng. Jadi, aku adalah hewan sosial yang suka berkumpul dan memiliki kekuatan. Aku dilambangkan dengan musyawarah. Oke, baik, itu sekian dari kepala banteng. Itu kali sekian. Kemudian saya ingin mendengarkan kesimpulan dari kalian. Untuk materi hari ini, siapa yang ingin menunjukkan materi hari ini? Baik Bu. Oke, silakan Yanti. Baik, dari Pancasila 1 sampai 5 melambangkan makna masing-masing dan mencakup kehidupan bernegara. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya betul sekali. Jadi Indonesia itu memiliki lambang yang ada di Indonesia itu semuanya berkaitan dengan negara. Oke, untuk hari ini sekian dulu dari saya. Minggu depan kita akan berdiskusi ya lagi untuk materi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam